Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok verb yang beranggotakan 1. Muhammad Muammar Kadafi, kedua Rael Anggraini, ketiga Faisal Fitran, keempat Dwi Siva Safitri, kelima Kinanda Muhammad Faisal. Pada presentasi kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang present perfect tense. Pengertian perfect tense adalah suatu pola kalimat dengan perubahan bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan atau mengungkapkan suatu aksi atau peristiwa masa lalu yang masih berlanjut sampai sekarang. Jadi, peristiwanya baru saja terjadi, tapi hasil atau akibat dari peristiwa tersebut masih bisa terlihat dan masih bisa dirasakan pada saat pembicaraan terjadi. Selain itu, tense ini biasanya digunakan untuk menunjukkan peristiwa atau membahas tentang pengalaman atau perubahan yang berkaitan dengan suatu tempat. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu rumus present perfect tense dan pola kalimatnya. Untuk yang pertama, nominal sentence atau kalimat nominal dalam present perfect tense. Kalimat nominal adalah kalimat yang tidak mengandung kata kerja seperti kata sifat, kata benda, dan kata keterangan. Berikut untuk contoh kalimatnya. Untuk kalimat positifnya, you have been a creative writer since 2018. Kamu telah menjadi seorang penulis kreatif sejak tahun 2018. Untuk kalimat negatifnya, we have not been hungry. Kita belum merasa lapar. Untuk kalimat interrogatifnya, has she been very busy this week? Apakah dia sangat sibuk pekan ini? Untuk selanjutnya akan dilanjutkan untuk teman saya. Selanjutnya adalah verbal sentence atau kalimat verbal. Dalam present perfect tense, pada kalimat verbal setelah subjek akan diikuti oleh kata kerja atau disebut dengan verb. Tenses ini menggunakan kata kerja ketiga atau verb 3. Contoh kalimatnya adalah dalam bentuk kalimat positif, yaitu I have eaten 3 times a day, atau dengan artinya saya sudah makan 3 kali sehari. Lalu dalam bentuk kalimat negatifnya adalah they have not paid their orders, yang artinya adalah mereka belum membayar pesanan-pesanan mereka. Lalu selanjutnya adalah bentuk kalimat interrogatif, yaitu have they surprised Cynthia, yang berarti adalah apakah mereka sudah memberi kejutan pada Cynthia. Oke teman-teman, untuk yang selanjutnya yaitu contraction dalam present perfect tense. Contraction adalah bentuk singkat dari dua kata atau lebih yang digabungkan dengan menghilangkan salah satu huruf atau lebih dan menambahkan tanda apostrof. Untuk bentuk positifnya yaitu I have dibaca I've, untuk you have dibaca you've, untuk we have dibaca we've, untuk they have dibaca they've, dan untuk she has dibaca she's, dan untuk he has dibaca his, untuk it has dibaca it's. Untuk bentuk negatifnya yaitu I have not atau I haven't, atau you have not, you haven't, we have not, we haven't, they have not, they haven't, she has not, she hasn't, he has not, he hasn't, dan it has not, it hasn't. Dan selanjutnya yaitu rumus question word dalam present perfect tense. Pertanyaan yang dibentuk dengan menambahkan awalan 5W dan 1H. What, where, who, when, why, how. Untuk pertanyaan tentang tempat, proses, alasan, rumusnya adalah sebagai berikut. Q, Y, plus have or has, plus been, plus as, plus V3, plus past participle, plus O. Untuk contoh kalimatnya yaitu why have you moved the table, atau mengapa kamu memindahkan mejanya,
Untuk rumus menanyakan subjek yaitu QY plus have or has plus V3 plus C. Contoh kalimatnya yaitu who has washed the shoes. Siapa yang mencuci sepatu? Baik, untuk slide yang berikutnya yang terakhir yaitu fungsi penggunaan dan contoh kalimat present perfect tense. Yang pertama, metode yang pertama yaitu mengungkapkan suatu peristiwa yang setelah terjadi atau sudah dikerjakan. Lalu, pada saat pembicaraan berlangsung ada akibat yang dirasakan. Untuk yang nomor 2, menyatakan sesuatu yang terjadi sejak suatu waktu di masa lampau yang masih berkaitan dengan saat ini atau ketika pembicaraan terjadi. Untuk metode yang nomor 2, yaitu membicarakan pengalaman tetapi tidak secara spesifik, kemudian menunjukkan suatu perubahan. Dan untuk metode yang nomor 3, yaitu menyatakan suatu percakapan atau hasil, kemudian mengungkapkan aktivitas yang sudah dilakukan tetapi belum terselesaikan hingga saat ini. Demikian presentasi yang dapat kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.